Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Ain Asnawati dengan NIM 0305 213039 dari kelas Pendidikan Matematika 3, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video ini, saya akan menjelaskan contoh soal beserta penyelesaiannya materi tentang teorema Stokes. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa buat teman-teman untuk like, subscribe, dan komen video ini. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, kita masuk ke video pembahasannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal tentang teorema Stokes. Di sini saya membuat contoh soal, periksalah kebenaran teorema Stokes untuk F sama dengan XI dikurang XJ ditambah YZK. Jika S adalah paraboloida Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dengan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Dengan Z sama dengan 1 sebagai batasnya. Untuk penyelesaiannya yang pertama X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Kemudian kita tentukan parameternya yaitu X sama dengan cos T, kita turunkan menjadi min sin T. Y sama dengan sin T kita turunkan menjadi cos T. Z sama dengan kita turunkan Z sama dengan 1 kita turunkan sama dengan 0. Kemudian selanjutnya kita cari untuk ruas kirinya yaitu dengan cara menggunakan integral garis. Yaitu integral tertutup ds F dikali T ds sama dengan integral ds Y dx dikurang X dy. Kita masukkan batasnya di sini yaitu integral 0 sampai 2pi. Kita masukkan nilai Y yaitu sin T. Kemudian dx kita masukkan nilainya yaitu min sin T dt dikurang X dyx nilainya cos T. Kemudian dy nilainya cos T juga. dt. Kemudian integral 0 sampai 2pi yang ini tadi bisa kita selesaikan menjadi min sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T. Ini dikalikan. Kemudian ini negatifnya kita bisa keluarkan yaitu integral 0 sampai 2pi min sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T dt. Kemudian selanjutnya dapat kita integralkan. Menjadi, ini minnya kita keluarkan, min integral 2pi 0 sampai 2pi sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T. Bedanya cuman min negatifnya ini kita keluarkan di luar integralnya. Kemudian sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T itu kita integralkan menjadi 1. Kenapa 1? Karena di dalam identitas trigonometri sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T itu sama dengan 1. Kemudian kita integralkan 1 terhadap dt, yaitu integral 1 terhadap dt min T. Kita masukkan batasnya yaitu 2pi dan 0. 0 tidak usah kita masukkan batasnya karena hasilnya akan tetap 0. Kemudian kita masukkanlah nilai dari batas 2pi. Berarti T ini kita substitusikan nilainya menjadi 2pi. Menjadi min dikali 2pi, yaitu hasilnya 2pi. Kemudian setelah kita tadi telah menentukan untuk ruas kirinya menggunakan integral garis dan hasilnya min 2pi, selanjutnya kita akan menentukan atau mencari ruas kanannya, yaitu dengan cara curl F sama dengan nabla dikali F. Kita buat dulu, kita masukkan nilai yang dari soal tadi, yaitu YI dikurang XJ ditambah YZ. Ya, berarti kita susun IJK, do X, do Y, do Z, Y min X, YZ. Ini adalah nilai F yang ada di soal tadi. Kemudian setelah kita selesaikan hasilnya yaitu ZI ditambah 0J dikurang 2K. Selanjutnya ZI ditambah 0J dikurang 2K ini kita buat ke dalam permisalan, yaitu
Z kita misalkan M, 0 kita misalkan N, min 2 kita misalkan itu P. Kemudian selanjutnya, di dalam soal juga tadi dikatakan bahwa S adalah paraboloida Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian kita turunkan si nilai dari Z-nya ini. X kuadrat diturunkan terhadap X yaitu 2X, Y kuadrat kita turunkan terhadap Y 2Y. Kemudian kita masukkan rumusnya integral lipat 2 cor F dikali N ds. Sama dengan integral lipat 2R min M Fx dikurang N Fy ditambah P dx dy. Integral lipat 2R, kita masukkan nilai M-nya, kita substitusikan yaitu min Z. Fx-nya yaitu nilainya 2x, kemudian N itu nilainya 0, Fy itu 2y, dan P-nya itu min 2, dx dy. Kemudian kita sederhanakan menjadi integral lipat 2r min 2xz dikurang 2 dx dy. Kemudian kita sederhanakan lagi menjadi integral lipat 2r min 2. Kita masukkan si nilai z-nya. Min 2x, z-nya ini kita ganti dengan yang x kuadrat ditambah y kuadrat tambah 1. Kemudian dx dy. Selanjutnya, setelah itu ini bisa dapat kita selesaikan. Kita substitusikan nilai x dan y-nya. Yaitu min 2 integral lipat 2r R cos theta. R cos theta ini dari yang cara penyelesaian yang di langkah awal tadi, yang X sama dengan R cos theta, terus yang Y sama dengan R sin theta. Kita masukkan menjadi R cos theta dikali R kuadrat cos kuadrat theta ditambah R kuadrat sin kuadrat theta ditambah 1 dx dy. Kemudian kita selesaikan menjadi min 2 integral lipat 2R. Ini kenapa di luar? Karena lebih gampang kita menyelesaikannya, makanya kita keluarkan dari integralnya. Min 2 integral lipat 2R, R pangkat 3 cos theta ditambah 1 dA. Kemudian dA ini kita ubah ke dalam koordinat polar menjadi min 2 dengan batas, karena dA kita ubah ke koordinat polar, batasnya berarti 0 sampai 2pi dan 0 sampai 1 untuk yang batasnya. Kemudian dikali R pangkat 3 cos theta ditambah 1. dA kita ganti ke dalam koordinat polar yaitu R dr d theta. Kemudian kita selesaikan menjadi min 2 integral batas 0 sampai 2pi integral batas 0 sampai 1 R pangkat 4 cos theta ditambah R. Ini hasil dari R dikalikan ke dalam sini. Berarti R dikali R pangkat 3, hasilnya R pangkat 4 cos theta. Baru R dikali 1 menjadi R. dr d theta. Kemudian kita integralkan terhadap si R dulu. Hasilnya yaitu min 2 integral 0 sampai 2pi 1/5 cos theta ditambah 1/2 d theta. Kemudian setelah itu kita integralkan, kita masukkan batasnya 2pi, hasilnya yaitu pi. Berarti tinggal min 2 dikali pi, hasilnya yaitu min 2. Ini untuk hasil batas kanan, berarti batas kanan dan batas kiri itu nilainya sama. Dapat teman-teman lihat, ini untuk yang ruas kirinya dan ini yang untuk ruas kanannya. Dan nilainya itu sama, min 2pi. Maka jika sama, terbuktilah bahwa fungsi f ini bisa digunakan menggunakan teorema Stokes. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.